Selamat berjumpa para mahasiswa Amarian yang terkasih. Pada saat ini kita akan memulai perkuliahan kita, yaitu kuliah ekonomi lingkungan. Mengapa kita perlu belajar mengenai ekonomi lingkungan? Kita tahu bahwa seringkali alam kita dan sumber-sumber daya alam kita itu dikorbankan karena kepentingan-kepentingan ekonomi. Contohnya, hutan di Kalimantan yang sempat menjadi paru-paru dunia dan menjadi kebanggaan Indonesia semakin lama semakin habis. Karena apa? Karena kepentingan ekonomi. Hutannya ditebang, kayunya dijual, hutannya dikonversikan menjadi kebun sawit, sehingga akhirnya fungsi hutan berkurang banyak dan tidak lagi menjadi paru-paru dunia. Nah, ketika terjadi konflik antara ekonomi dan lingkungan, maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang bisa menjembatani keduanya. Oleh karena itulah, saat ini kita akan belajar ekonomi lingkungan, supaya ketika kita ingin melakukan peningkatan ekonomi, kita tidak mengorbankan lingkungan. Jadi, apa sebetulnya ekonomi lingkungan? Tidak lain merupakan ilmu yang mempelajari perilaku atau kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dalam koridor pembangunan yang berkelanjutan. Hal inilah yang mau kita sepakati dulu bersama-sama ya. Jadi memang ada begitu banyak pengertian atau definisi mengenai ekonomi lingkungan. Tetapi dalam perkuliahan kita, dalam konteks kita saat ini, ekonomi lingkungan itu adalah ilmu yang berkaitan dengan aktivitas manusia ketika memanfaatkan sumber daya alam, namun tetap di dalam koridor pembangunan yang berkelanjutan. Jadi hal penting yang selalu perlu ditekankan di sini adalah pemanfaatan sumber daya alam dalam koridor pembangunan yang berkelanjutan. Sebagaimana namanya ekonomi lingkungan, maka ekonomi lingkungan selalu berkaitan dengan aktivitas ekonomi, yaitu suatu aktivitas yang mendatangkan keuntungan, yang memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat. Dan keuntungan itu diperoleh melalui eksplorasi dan eksploitasi lingkungan hidup atau sumber daya alam. Nah, karena itu yang dibicarakan dalam ekonomi lingkungan itu selalu berkaitan dengan lingkungan hidup yang dikaitkan dengan pendatangan keuntungan yang besar bagi masyarakat. Pengertian-pengertian yang lain mengenai ekonomi lingkungan itu banyak, kita bisa simak antara lain sebagai berikut. Ekonomi lingkungan itu merupakan kegiatan ekonomi yang melibatkan variabel lingkungan, dalam hal ini sumber daya alam, yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, di sini kita lihat selalu ada kegiatan ekonomi dan ada lingkungan atau sumber daya alam. Dan kegiatan ekonomi ini dikaitkan dengan pendatangan keuntungan. Dalam hal apa? Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Eksploitasi sumber daya alam yang melampaui batas itu betul-betul merusak dunia. Dan tentu saja, akhir-akhirnya yang rugi juga kita. Selama ini terjadi eksploitasi yang besar-besaran terhadap sumber daya alam atau lingkungan hidup, itu memang mendatangkan keuntungan yang sangat besar dalam ekonomi. Tetapi apa artinya kita memiliki uang yang banyak untuk waktu 5 tahun, tetapi kemudian kita menjadi miskin untuk waktu 50 tahun? Karena bagaimanapun, kekayaan dan kesejahteraan manusia itu tergantung pada alam. Apapun itu, misalnya tanah. Kita bisa makan karena ada tanah yang menumbuhkan padi, ada tanah yang menumbuhkan sayur-sayuran. Kita bisa makan daging karena ada binatang, dan binatang itu makan dari segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh tanah. Kita bisa makan daging karena ada binatang, dan binatang itu bisa hidup kalau ada lingkungan hidup yang menjadi habitat mereka. Nah, itu sebabnya mengapa apabila kita melakukan eksploitasi sumber daya alam yang besar-besaran, memang kita akan untung, tapi sementara saja. Sementara selanjutnya kita akan hidup dalam kemiskinan. Nah, inilah yang bertentangan dengan pembangunan berkelanjutan.
Apa saja konsekuensi dari eksploitasi yang melampaui batas? Yang pertama, persediaan sumber daya alam menurun. Kalau tadinya kita punya hutan, sekarang tidak punya hutan lagi. Tidak punya hutan itu konsekuensinya apa? Kita kekurangan pohon yang dapat menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh manusia, oleh industri, oleh kendaraan-kendaraan, sehingga udara kita tidak segar lagi. Lalu kemudian kita tidak lagi memiliki kayu. Kayu yang bisa kita jadikan sebagai bahan pembuatan kertas, pembuatan furniture, yang tadinya bisa menjadi sumber ekspor yang luar biasa dari Indonesia. Kehilangan hutan berarti juga kita tidak memiliki tempat yang dapat menjadi reservoir air. Tanah menjadi kering dan kita semakin kekurangan air. Karena biasanya apabila hujan turun, air hujan itu diserap oleh pohon-pohonan yang dalam hal ini adalah hutan. Kemudian, kehilangan hutan juga berarti kita kehilangan berbagai flora dan fauna. Ada begitu banyak fauna yang tidak bisa kita miliki lagi, dan bahkan ada beberapa di antaranya yang sebetulnya penting bagi kesehatan manusia. Juga juga flora. Flora juga kita kehilangan berbagai jenis spesies yang menjadi kekayaan kita, atau bahkan sebetulnya berguna bagi kesehatan maupun bagi perekonomian kita. Lalu konsekuensi yang lainnya adalah perubahan profil permukaan bumi berisiko longsor. Jadi karena adanya eksploitasi yang besar-besaran, maka bisa terjadi longsor yang hebat dan itu menjadi bencana alam bagi manusia. Kemudian menurunnya kualitas hidup karena masuknya senyawa tertentu yang mencemarkan tanah, air, dan udara. Kita lihat sekarang tanah kita, air kita, dan udara kita tidak lagi sehat untuk tubuh kita. Dan itu semua terjadi karena menurunnya kualitas dari lingkungan alam tempat kita tinggal saat ini. Dan yang lainnya adalah punahnya habitat dan spesies-spesies tertentu. Dalam ekonomi lingkungan, ada beberapa unsur atau beberapa variabel yang selalu berkaitan satu dengan yang lain. Jadi, variabel-variabel apa saja yang ada di dalam ekonomi lingkungan? Yaitu, mari kita lihat slide yang berikut ini. Yang pertama adalah ekosistem. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Ketiga, sumber daya alam. Keempat, lingkungan hidup. Kelima, kegiatan ekonomi atau aktivitas ekonomi. Dan yang keenam, sumber daya manusia. Keenam variabel ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisis lingkungan. Artinya ketika terjadi konflik antara kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup, maka kita harus memperhatikan keenam variabel ini. Apa yang dimaksud dengan ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara komponen hidup dan tidak hidup, atau disebut biotik dan abiotik. Komponen-komponen ini saling mempengaruhi satu sama lain. Mereka ada saling ketergantungan dalam suatu space atau suatu wilayah tertentu yang menentukan peri kehidupan mereka selanjutnya. Jadi, suatu ekosistem itu mencakup sebuah kawasan, dan di dalam kawasan itu ada makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Yang tak hidup itu misalnya ada tanah, ada air, ada udara. Kemudian yang hidup itu misalnya ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada manusia. Dan itu semua saling bergantung satu sama lain. Apabila salah satunya musnah, maka akan mempengaruhi rantai ekosistem yang ada. Yang harus dijaga dalam hal ini adalah ekosistem itu betul-betul lestari. Mengapa? Karena apabila ekosistem itu rusak, maka kehidupan manusia pada akhirnya juga akan terpengaruh menjadi buruk. Nah, inilah sebetulnya yang dimaksud dengan kita perlu menjaga pembangunan yang berkelanjutan. Artinya apa? Ketika kita melakukan
berbagai aktivitas ekonomi, misalnya membangun industri, kemudian membuka lahan hutan, dan sebagainya, kita harus mengusahakan ekosistem ini tetap terjaga. Sumber daya alam tetap lestari. Agar apa? Agar kehidupan kita kelak itu tidak menjadi miskin secara lingkungan, karena kita masih punya lingkungan, masih punya ekosistem yang baik, masih mempunyai sumber daya alam yang masih bisa kita pakai. Dan bukan hanya kita saja, tetapi generasi-generasi selanjutnya, anak cucu kita, itu juga perlu kita pikirkan. Jangan sampai suatu hari anak cucu kita tidak tahu apa itu kayu, begitu ya. Jangan sampai pada suatu hari anak cucu kita tidak tahu apa itu kuda, misalnya. Nah, ini yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan. Sampai kapanpun anak cucu kita bisa tetap menikmati oksigen yang segar, karena adanya hutan yang bisa menyerap karbon dioksida. Walaupun kita membangun industri besar-besaran di mana-mana, limbahnya tidak merusak air sungai, tidak merusak laut, sehingga air sungai maupun air laut itu ikan-ikannya tetap sehat dan bisa kita konsumsi. Itu adalah contoh-contohnya dari pembangunan yang berkelanjutan. Secara singkat, pembangunan berkelanjutan itu dapat dimengerti sebagai berikut, yaitu pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan manusia masa kini dengan tetap memperhatikan dan menyediakan kebutuhan manusia yang akan datang untuk memperoleh kebutuhannya. Jadi perhatikan, pembangunan yang memenuhi kebutuhan manusia masa kini, sekarang. Tetapi ketika kita melakukan pembangunan itu untuk memenuhi kebutuhan kita sekarang, kita tidak serakah, tidak rakus dan menghabiskan semuanya, tapi kita tetap memperhatikan dan menyediakan kebutuhan manusia yang akan datang. Baik manusia itu kita sendiri atau generasi sesudah kita. Hal yang mau saya sampaikan di sini adalah pembangunan itu bukan berarti sekedar bangun gedung, bangun rumah, bangun sekolah, bukan itu ya, atau bangun jembatan, bangun jalan, bukan sekedar itu. Pembangunan itu adalah berbagai kegiatan atau aktivitas manusia yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Dan itu bisa beraneka ragam, selama itu suatu aktivitas yang bisa meningkatkan kesejahteraan manusia, maka itu disebut pembangunan. Misalnya program-program pendidikan, itu juga sebetulnya merupakan bagian dari pembangunan. Atau misalnya juga penggalian tambang, begitu ya. Tidak ada bangunan yang dibangun di situ, tetapi ketika kita menggali tambang, maka itu juga disebut pembangunan karena meningkatkan kesejahteraan manusia. Nah, akan disebut pembangunan yang berkelanjutan apabila kita melakukan eksploitasi pada batasnya, tidak rakus, tidak serakah, dan tetap memperhatikan kepentingan generasi yang selanjutnya. Atau misalnya menebang hutan, itu juga pembangunan. Karena apa? Tujuan kita menebang hutan adalah menjual kayunya sehingga mendatangkan keuntungan secara ekonomi, kemudian membuka lahan, misalnya hendak membuat kebun sawit atau kebun karet, dan itu juga mendatangkan secara ekonomi. Akan tetapi akan disebut pembangunan yang berkelanjutan apabila dilakukan dengan AMDAL, dengan analisa dampak lingkungan. Apabila dilakukan dengan kebijakan dan manajemen yang tepat, sehingga hutan tidak dihabiskan begitu saja. Dan kemudian juga misalnya membuka kebun sawit, itu dilakukan dengan analisis dampak lingkungan yang benar dan tepat, dengan target dan program yang benar. Jangan sampai tanah itu kemudian menjadi kering dan tidak dapat dipulihkan lagi dalam waktu puluhan tahun. Sebagaimana kita ketahui, sumber daya alam itu ada dua macam. Ada yang tidak dapat diperbaharui, misalnya minyak bumi, dan ada yang dapat diperbaharui. Nah, oleh karena itu pada saat ini kita harus semakin hari semakin mengurangi ketergantungan kita terhadap sumber-sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Misalnya bahan bakar, kita perlu pelan-pelan untuk berpikir mengalihkan dari minyak ke sumber-sumber daya alam yang dapat diperbaharui, misalnya listrik, misalnya air, angin, dan sebagainya.
Berikut ini ada berbagai contoh-contoh kegiatan ekonomi yang ternyata seringkali juga mengakibatkan penurunannya kualitas lingkungan. Kegiatan-kegiatan ekonomi itu misalnya apa? Menciptakan lapangan kerja. Nah, ketika menciptakan lapangan kerja, ini memang mendatangkan keuntungan dalam hal ekonomi. Jadi misalnya membuka pertambangan emas ilegal. Nah, namun itu ternyata mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Jadi kegiatan ekonomi itu selain menciptakan lapangan kerja juga meningkatkan pemasukan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan mobilitas masyarakat, memungkinkan terjadinya home industry, dan juga meningkatkan sarana ataupun prasarana untuk kepentingan sosial dan ibadah. Namun contoh-contoh dari lingkungan yang menurun kualitasnya bisa jadi terjadinya pencemaran udara, air, dan tanah. Kemudian berkurangnya unrenewable natural resource atau berkurangnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian lingkungan mengalami degradasi. Masyarakat sekitar dapat terinfeksi karena beberapa penyakit. Misalnya apabila kita banyak menggunakan merkuri, begitu ya. Dan merkuri itu menjadi limbah yang mengalir di air sungai yang digunakan oleh masyarakat, maka masyarakat akan mudah sakit. Nah, oleh karena itu sebetulnya dalam hal ini, pihak industri harus menyediakan dana untuk masyarakat yang terkena dampak karena penurunannya kualitas lingkungan itu, untuk pemeliharaan, konservasi, dan pelestarian lingkungan.